Ngobrol Basket WM Sport Channel, dan di sini di sebelah saya sudah ada seorang pelatih dari Bali. Nah, ini sebenarnya pelatih kawakan ya. Sudah melatih dari lama, dan saya tahunya Bapak yang satu ini, beliau ini saya tahunya itu dari tahun 2007. Ya, tahun 2007 itu sudah saya lihat waktu Porda, masih namanya Porda di Klungkung. Dan saya tahu lebih lanjut prestasi-prestasi beliau itu tahun 2009 sampai seterusnya di DBL bersama salah satu sekolah yang ada di Denpasar. Jadi sebenarnya beliau ini pelatih yang sudah malang melintang banget di Bali, sudah punya nama, prestasi yang lain juga cukup banyak, dan kita akan ulas di sini semuanya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, tentunya saya mohon bantuan buat kalian, jangan cuma sekedar nonton, tapi aktifkan juga loncengnya, subscribe yang tepat ya, subscribe, lalu like videonya, komen yang membangun, dan juga share. Sama-sama lah kita bangun channel ini, semoga jadi lebih baik nanti ke depannya. Oke, kita akan langsung nanya saja ya. Bli bisa perkenalkan diri. Kita manggilnya Bli aja ya. Jadi biar manggilnya coach agak belibetan bibirnya ngomong. Jadi manggilnya Bli karena orang Bali. Silakan perkenalkan diri, Bli. Oke, selamat malam ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama. Kalau saya manggilnya Sir karena ini salah satu suhu saya di dunia per-YouTubean lah. Karena saya belajar juga untuk ini. Oke, nama lengkap saya Igusti Bagus Nugra Putrawan. Saya kelahiran 18 Januari 1977. Mungkin tadi disebutkan Bapak itu terlalu tua, saya lebih senang dipanggil Bli. Adik-adik juga, gimana adik-adik saya suruh manggil Bli atau coach, tidak mau saya dipanggil Sir atau Bapak karena itu kesannya lebih tua. Makanya saya mungkin awet muda ya. Saya kan dibandingkan kan lebih tua mana? Di antara kita berdua lebih tua mana? Jangan terpengaruh sama ini karena sebenarnya kita sama. Jadi ya itu tadi. Ini kita namanya Bli Nugra. Jadi saya juga sering manggilnya Bli Nugra. Jadi untuk kedepannya di ngobrol basket kali ini saya akan manggilnya Bli Nugra ya. Nah, Bli Nugra ini terkenal di Bali sebagai seorang pelatih basket tentunya. Tidak mungkin pelatih balet. Ya, pelatih basket. Sudah banyak sekali prestasinya. Yang saya tahu prestasinya Bli itu adalah di DBL, lalu di Porda, dari namanya Porda sampai ke namanya Porprov, itu Bli selalu mendapatkan medali emas. Dan baru-baru ini nama beliau tercantum di sebuah tim yang berlaga di ABL Pre-Season yang baru selesai kemarin, yang konon katanya lapangannya licin dan akhirnya finalnya gagal. Sebenarnya masuk final sebenarnya. Andai saja final itu jadi terselenggara, itu benar-benar sejarah banget buat Bali. Pertama kalinya ada ABL walaupun cuma pre-season, dan ada dua orang pelatih dan salah satunya Bli kita yang ada di sebelah ini masuk ke, bisa dilihat dari kaosnya, Lovre Indonesia. Jadi ini suatu kebanggaan banget, dan akhirnya saya ajak untuk ngobrol basket di sini. Tapi sebelum itu kita mau flashback dulu. Bli Nugra. Bli Nugra itu di basket sudah berapa lama, dan sejak kapan Bli Nugra menjadi seorang pelatih? Kalau lamanya saya lupa ya, Sir, karena yang saya ingat saya di SMA itu sebenarnya senang olahraga. Pertama karena tinggi badan saya ini, saya tidak ada kriteria lah untuk di basket seperti itu. Jadi saya tuh secara otodidak belajar dengan cara melihat senior-senior dulu, kakak kelas bermain basket. Itu saya di SMA aja tahun 97. Jadi bisa dibayangkan setelah tamat SMA saya melihat satu pelatih yang punya tinggi badan hampir sama dengan saya. Kebetulan itu pelatihnya SMA 1 Denpasar. Saya lupa namanya. Itu yang jadi panutan saya sampai sekarang. Kenapa saya memberanikan diri terjun di bidang kepelatihan? Waktu itu tidak ada yang membimbing saya. Saya cuma otodidak aja. Sampai suatu saat saya awalnya memegang salah satu tim SMP 3 di Denpasar. Itu pun saya kecil-kecilan membentuk semacam klub. Ya dibilang klub juga enggak, karena saya memberanikan diri istilahnya membuat grup atau istilahnya main
senang-senang lah istilahnya. Ya istilahnya kalau zaman sekarang disebutnya komunitas Ya, komunitas benar. Ya seperti itu. Nah akhirnya dari sana saya berkembang. Itu sampai saya diberi kepercayaan megang SMA 3, akhirnya dari SMA 3 ke SMA 1 sampai sekarang ini. Istilahnya tahapannya saya dari nol lah mulai sampai saya bisa memberikan prestasi ke masing-masing tim. Ya mungkin dari sana ada beberapa pihak yang melihat peluang saya, akhirnya saya ditawarin kesempatan yang paling besar untuk saat ini, yaitu ya walaupun cuma istilah precision ya Surya, dalam artian ini juga kesempatan yang saya tunggu-tunggu, salah satunya yaitu menjadi asisten coach di Lukri Surabaya untuk mendampingi Coach L yang waktu itu megang ininya. Oh gitu. Jadi sebenarnya Beli ini udah lama untuk di kepelatihan, dan sebenarnya Beli itu dulunya tuh sempat insecure ya, karena tinggi badan, lalu cuma ini hebat ya. Seorang Beli Nugroho ini kita bisa katakan kita itu orang lama ya. Kita berdua orang lama ya. Kita berdua orang lama yang kalau ngomongin masalah basket itu susah buat mencari informasi. Iya benar. Kita dulu tuh susah banget mencari informasi. Udah kayak di Pulau Jawa ya, di Pulau Bali itu susah banget. Pelatih basket bisa dihitung dengan jari zaman dulu. Kalau sekarang banyak. Informasi susah, tapi Beli Nugroho ini bisa belajar secara otodidak. Ini nilai plusnya. Jadi sangat jarang sekali ada seorang yang bisa melatih dengan cara otodidak. Itu istilahnya 1 berbanding berapa gitu lah jadinya ya kan. Tapi Beli ini juga salah satunya, ini patut kita apresiasi sebenarnya. Jadi Beli dulu benar-benar otodidak. Terus Beli taunya apa namanya, bagaimana cara pola serangan, bagaimana cara itu kan susah Beli buat cari tahunya zaman dulu. Dulu setelah saya lupa ya tahun berapa, setelah beberapa kali saya diberikan kesempatan pihak Denpasar. Ya dulunya di Denpasar, dalam artian dulu karena saya awalnya melatih di sekolah Denpasar, akhirnya diberi kepercayaan juga SMP Denpasar tingkat provinsi kalau saya bilang ya. Akhirnya dari pihak Denpasar sendiri mengadakan semacam kepelatihan. Dari sana saya mendapatkan ilmu tambahan lagi. Seperti ini sebenarnya sistem dalam offense atau defense. Di sana saya mendapatkan ilmu tambahan, tapi tetap aja waktu itu kita tuh diarahkan harus mencari drill-drill latihan itu sendiri. Dulu kan istilahnya baru pertama kali yang saya kenal namanya internet ya. Internet itu masih ting. Kalau sekarang kan udah enggak. Ya udah kencang. Jadi kita tuh dulu ada salah satu waktu program kepelatihan tuh kita dikasih video. Nah dari sana saya belajar mempelajari istilahnya menyimak sistem permainan dari tim. Terus kita bisa ngambil di sana gimana caranya kita buat pola latihan yang benar atau fundamental yang latihan yang benar. Nah dari sana saya belajar. Nah sampai tahun-tahun berikutnya YouTube udah mulai bagus. Saya melihat atau menonton tim bermain. Di sana saya istilahnya bisa menggali-gali untuk memberikan drill latihan atau istilah sistem latihan yang saya terapin ke tim. Itu aja. Ini sebenarnya benar-benar ini ya, apa namanya, benar-benar ajaib banget ya. Jadi Beli benar-benar otodidak, habis itu dapat pelatihan yang walaupun cuma yang sedemikian rupa ya pelatihannya, tapi benar-benar ngena banget. Ini bisa diibaratkan passionnya memang ya. Memang passionnya Beli. Jadi terkadang orang itu nggak harus jadi pemain pro. Kadang-kadang orang itu nggak harus jadi pemain pro untuk menjadi pelatih yang bagus. Jadi kalau sudah punya passion dan bisa mendalami dan memang benar-benar cinta sama hal itu, ya sebenarnya pasti bisa maksimal ya jadinya. Dan ibaratkan Beli dengan ilmu yang sedemikian rupa bisa mendapatkan prestasi nih. Nah sekarang kita mau masuk ke prestasi tentunya ya. Yang tadi saya sudah sebutkan prestasi Beli itu yang saya tahu hanya DBL dan Porprov dan Porda. Ada nggak lagi yang lain? Ya mungkin bisa Beli ceritakan lah prestasi yang Beli apa saja yang pernah Beli dapatkan selama menjadi seorang pelatih di Bali. Awal dulu SMP 3 saya memberikan prestasi secara berturut-turut untuk juara 1 di tim putra. Setelah itu saya melatih di SMA 3 selalu langganan final. Waktu itu kan masih SMA 2 Denpasar yang mendominasi. Akhirnya dari sana saya dipinang ke SMA 1. Nah pas awalnya di SMA 1 saya beranjak dari sana. Juara kita ambil selama 1 tahun berturut-turut, DBL kita ambil juga secara 3 kali berturut-turut.
Setelah itu kita beranjak di Porda. Di Porda selama 6 kali saya megang di tim Badung ya, yang saya istilahnya saya dihargai di sana. Sebenarnya saya juga pernah memegang tim di Denpasar, tim Porda, tapi itu merupakan masa lalu saya nggak mau cerita lagi. Saya cerita yang di Badung aja. Di Badung saya 6 kali diberikan kesempatan megang tim putra, 4 kali juara 1, 2 kali juara 2. Jadi itu juga yang berkesan, yang kejuaraan Porda yang 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun lalu. 4 tahun lalu itu yang membuat saya berkesan, di mana istilahnya itu ujian saya terberat, dalam artian kepelatihan saya diuji lagi karena banyaknya istilahnya yang bisa saya bilang tanda kutip yang menginginkan bahwa saya tidak diperkenankan lagi untuk memegang tim dimanapun itu. Sudah saya buktikan karena dari penasihat di pengurus saja memberitahukan bahwa saya ini sebenarnya pelatih goblok, gitu loh. Pelatih yang nggak bisa memegang tim. Banyak sebenarnya yang di belakang itu yang membicarakan seperti itu. Tapi saya tidak langsung menjawab seperti itu dengan bahasa atau dengan apa nama istilahnya. Saya buktikan dengan keberhasilan aja, itu aja. Ya. Nah, setelah itu di tim Warma Dewa saya juga pernah megang, itu juara berturut-turut, mungkin sering nggak tahu. Sebelumnya itu saya pernah megang tim Fakultas Kedokteran Udayana, itu pun udah melanglang buana ke tingkat nasional, juga udah juara berturut-turut. Di Bali juga udah pernah juara, kalau nggak salah pernah Hippocrates juara. Saya lupa karena saking banyaknya mungkin saya lupa, bukan sombong ya. Saya sendiri salahnya pelatih ya, saya juga mau kasih masukan ke Pengprov atau Pengcap dimanapun kita bernaung nanti. Istilahnya penghargaan untuk pelatih itu nggak ada. Yang saya maksud penghargaan itu selama ini kan setiap juara yang dikasih piagam itu pemain, Ya. yang dikasih medali itu pemain, yang selalu disorot itu pemain. Sedangkan pelatih paling itu yang latih. Nah setelah itu siapa lu? Ini sebenarnya derita seorang pelatih ya. Jadi di saat pemain kalian itu bermain bagus dan di saat tim kalian itu jadi pemenang, yang disorot itu bukan pelatihnya, tapi pemainnya. Oh karena si A, si B, si C yang bermain. Tanpa mereka ketahui bahwa di situ ada orang yang memutar otaknya untuk dari melihat statistik, habis itu melihat peluang, harus menerapkan strategi seperti apa. Dialah orang yang harusnya lebih dihargai seharusnya. Jadi kalau bisa diganti deh pola pikirnya. Setiap ada tim yang juara itu yang dipikirkan, ini pelatihnya kayaknya bagus nih gitu loh. Jadi ya memang bersinergi sih sebenarnya ya, bersinergi ya. Kita nggak juga bilang kadang-kadang ada pelatihnya top tapi pemainnya ya begitu-begitu saja. Cuma ada juga pemain yang dari begitu-begitu saja jadi juara. Nah, beliaulah orangnya. Yang saya lihat ya, ini pandangan saya pribadi. Jadi, nah, dari sekian banyak prestasi beliau, mulai dari ngelatih SMP, lalu ngelatih tingkat SMA, sampai berturut-turut, habis itu ngelatih di tingkat kelompok umur juga kan, karena Porprov kan pakai kelompok umur ya, tapi tingkatannya lebih tinggi lah daripada itu. Dan akhirnya ngelatih tim kuliahan. Beli yang nyaman di posisi yang mana sih pada saat itu? Kalau misalnya kita apple to apple semuanya ya, yang beli buat yang paling beli nyaman. Sebenarnya di semua tim saya nyaman karena di setiap tim itu ada tantangan yang berbeda-beda. Iya sih, benar ya, benar. Ya, terus rasa tantangan saya itu akan habis kalau tim ini udah saya buat menghasilkan yang terbaik, contohnya juara sekian kali berturut-turut. Nah, dari sana saya berpikir bahwa apa sih yang harus saya perbuat lagi, karena saya pengennya diberikan tantangan yang baru. Itu sebenarnya tujuan saya. Kalau saya cuma diberikan itu aja terus, akhirnya rasa mengembangkan diri itu udah mentok segitu aja. Dalam artian saya pengennya ada diberikan kesempatan yang lebih. Padahal teman-teman mungkin atau pengurus-pengurus yang di Pengprov, di Pengcat mungkin udah tahu, mungkin udah istilahnya ada track record lah. Dalam artian setiap pelatih itu memiliki track record. Ya sebenarnya tidak usah lagi ya kejadiannya kayak kemarin dalam tanda kutip di PON ya, di Prapon. Pelatih itu lagi dikumpulin, lagi diwawancara, lagi ditanya gini gitu untuk menempatin. Istilahnya buat apa sih wasting time? Toh juga pelatih ini udah melakukan perjalanan loh, dalam artian udah menunjukkan dengan track record. Itu aja udah cukup bagi saya. Cuma sayangnya
tantangan saya yang berikutnya tidak kesampaian, dalam artian ya maaf aja ini masukan juga mungkin Pemprov yang sekarang mudah-mudahan lebih terbuka atau istilahnya lebih mau melihat siapa sih yang istilahnya yang lebih pantas untuk memegang tim, bukan berarti yang kemarin itu jelek, bukan. Cuma saya sih punya rasa iri juga dengan pelatih-pelatih yang baru. Kenapa sih ada orang baru istilahnya belum menunjukkan track record yang bagus sudah diberikan kesempatan yang sedemikian tinggi gitu. Sedangkan saya yang mulai dari nol membina prestasi sama sekali tidak dipandang ada gitu loh. Contohnya ya sekarang untuk saat ini kan yang dilihat kan yang lagi hype aja, sedangkan yang dulu yang pernah buat prestasi itu dianggap masa lalu. Itu aja. Bagi saya sih, saya bakalan nyaman kalau ada tantangan gitu aja. Gitu sih. Oh, jadi ya memang agak susah sih ya, cuma gimana ya? Jadi ya susah juga sih saya nanggapin masalah ini ya. Ini saya nggak masuk di dalam kepemerintahan ini, memang agak susah sih sebenarnya, bagaimana harus kayak gimana sih, memang ini unek-unek ya. Ini, dan ya memang benar juga sih sebenarnya, kenapa sih selalu yang dulu-dulu itu selalu terlupakan ya sama yang masa kini. Kalau dibilang wajar sih wajar, cuma masa kini itu nggak ada kalau nggak ada masa dulu. Ya, betul. Kalau saya sih begitu. Kadang-kadang yang membuat pembenaran itu adalah kata-kata seperti ini yang buat pembenaran. Ya kasih yang muda. Ya. Yang tua sudah cukup sekian aja. Cuma kalau misalnya memang yang muda masih belum sampai ke sana, kenapa nggak yang tua dulu deh? Ya. Ya kan? Ya tapi semua memang banyak kepala memang susah sih. Banyak kepala memang susah sih. Cuma ya mungkin mudah-mudahan melalui media ini yang berkepentingan atas hal ini bisa mendengar ya, ini suara-suara dari bawah sebenarnya. Ini suara seorang pelatih yang sudah berprestasi sebenarnya di Bali dan ya kasarnya merasa terbuang dengan kejadian seperti yang sekarang ini. Dan mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik ya. Dan kita di sini mungkin janganlah terlalu berat lah membahas itu beliau. Ya, betul. Nah, terlalu berat sih. Sekarang kita bahas yang happy-happy aja ya. Yang happy-nya adalah ya itu tadi, seorang Bli Nugroho masuk ke kepelatihan atau tim manajemennya Louvre Surabaya Indonesia, walaupun cuma pre-season. Ya. Hey bro, pre-season itu walaupun cuma pre-season, ini loh prestasi juga loh ya, prestasi juga. Kalau bagi saya itu prestasi, karena tim-tim yang lain juga nggak ada orang lokalnya, dan ini orang lokal yang dipilih. Gimana ceritanya, Bli? Ceritanya saya sendiri tidak tahu kalau bakalan ada yang namanya, yang pertama kan 3-on-3 yang akan diselenggarakan di Bali, dan juga precision untuk 5-on-5. Waktu itu dari pihak, kalau sekarang mungkin beliaunya sendiri menjabat di Pemprov ya. Ya. Dalam artian saya mengucapkan terima kasih ke Pak Komandan di Ligus Wit yang memberikan istilahnya yang merekomendasikan saya ke pihak Louvre-nya sendiri untuk bisa mendampingi tim. Nah itu kejadiannya tuh kalau dibilang awal-awal bulan ya. Ya, yang baru kemarin. Ya awal bulan itu saya dihubungin via WA sama beliaunya sendiri, ditanyakan apakah bersedia, apakah siap untuk mendampingi. Saya pada waktu itu nggak nyangka, karena itu kan bulan April. Saya kira itu istilahnya April Mop, bercandaan. Sampai saya menghubungin asisten saya, ini Ardi yang sekarang di belakang saya, itu pun tidak percaya. Saya sampai dibilang, ini candaan ya, Wax. Wah, loh ini bener, ini ada gininya, nanti kita dihubungin. Nah setelah beberapa minggunya saya nunggu, akhirnya saya dihubungi sama Bang Donald, Bang Sata Donald. Kebetulan beliaunya sendiri mungkin pihak IO atau apa ya, karena yang saya tahu beliau berada di belakangnya table wasit waktu itu. Nah akhirnya pembicaraan ada, terus dihubungilah langsung ke Mbak Kristi. Mungkin jabatannya beliau IO atau manajernya Louvre waktu itu. Nah akhirnya terjadilah komunikasi, akhirnya saya dihubungin lagi untuk memberikan kepastian apakah siap. Pada waktu itu sebenarnya saya dimintain atau ditunjuk sebagai pelatih kepala dan dibutuhkan asisten coach. Mungkin dengan pertimbangan dari manajemen Louvre, karena pemain bulenya mungkin pada waktu itu mungkin mereka
tidak mungkin kurang pede ya dengan menunjuk saya sebagai pelatih kepala, akhirnya beliaunya sendiri menunjuk pelatih coach L untuk mendampingi, sedangkan saya jadi asisten coachnya. Oh, jadi ceritanya sebenarnya dia mencari pelatih kepala sebenarnya. Iya, pelatih kepala dengan asisten. Nah, waktu itu kan udah mau hubungin saya, akhirnya saya tidak tahu keputusannya yang berikutnya, coach L-nya sendiri menjadi pelatih kepala, sedangkan saya sama rekan saya tetap dipakai untuk mendampingi coach L-nya sendiri. Itu waktu tahu hal itu Beli kecewa nggak? Oh, enggak kecewa sama sekali. Malahan saya kemarin itu ditunjuk sebagai pelatih kepala itu saya malahan gimana ya? Bisa nggak saya dengan bahasa komunikasi mungkin harus pakai bahasa Inggris. Padahal kita basicnya nggak ada belajar bahasa Inggris. Yang setahu saya seperti itu pemikiran saya, nanti apa yang harus saya lakukan, gimana saya harus memimpin pemain, gimana drillnya, gimana rotasi pemain. Itu yang banyak saya pikirin. Ya, karena beda ya karena yang main di ABL itu kebanyakan pemain bule ya, pemain luar kebanyakan, dan biasanya kita berhadapan sama lokal player gitu, jadi emang agak susah. Itu gimana Beli ngadapin situasi itu kan gimana caranya Beli ngadapin? Ini kebetulan saya pengalaman pribadi aja. Saya memang bukan basicnya Inggrisnya bagus ya, tapi dengan pengalaman kerja sama istri, karena istri kerja sama bule, jadinya kita tuh sebenarnya nggak perlu kursus bahasa Inggris deh. Yang penting kita berani aja ngomong dengan orang luar dengan Inggris, kita bahasa akhirnya bisa. Ini saya buktiin waktu kemarin saya komunikasi dengan pemain, dengan pelatih coach L itu malah saya lancar gitu loh, nggak ada, mungkin kosakatanya mungkin kurang terlalu banyak ya, dalam artian intinya gitu, beliaunya sendiri tahu, kita tahu juga. Ya karena ini kita ini main basket loh ya, jadi lebih banyak bahasa basket sebenarnya ya. Akan kebanyakan bahasa basket, jadi bahasa Inggris itu cuma pengantar. Dan nah ini juga masukan ya sebenarnya buat para pelatih di Bali juga, pada saat mendapatkan kesempatan yang sama, jangan baru cuma pakai bahasa Inggris langsung header gitu loh, minder. Jadi sebenarnya kesempatan itu harus dipakai semuanya. Jadi ini sisi positif yang bisa kita ambil dari seorang Beli Nugroho, dan itu hasilnya masuk final loh ya Beli ya? Ya sebenarnya masuk final, cuma sangat disayangkan. Dan ya pas finalnya ada itu bisa ditonton di video. Ya bisa ditonton di video yang lain ya. Jadi videonya ada di atas ini. Nah, ada di sini. Dan ya akhirnya Beli ngambil job itu di Louvre, dan akhirnya game dimulai. Itu gimana perasaannya pada saat game? Takut, minder, terus dakdikduk, atau confidence? Ini mungkin karena pengalaman ya, karena pengalaman saya melatih tim Porpro, itu yang paling tertinggi bagi saya untuk saat ini. Ya perasaan pertama saya nggak ada, yang malahan yang membuat saya bingung itu apa yang harus saya lakukan, itu aja. Nggak punya saya rasa minder atau rasa ini, enggak. Saya justru waktu itu kebetulan didampingin dengan salah satu ownernya Louvre, Pak Chandra welcome sekali. Jadi istilahnya saya merasa gemeter aja enggak, dalam artian saya cuma bingung tugas saya apa sebagai asisten pelatih di sini. Akhirnya diberi arahan sama salah satu pihak manajemen sana, lakukan aja seperti yang Bapak lakukan biasanya. Jadi dari sana saya memegang bot, terus istilahnya memantau pemain berapa kali call, apa yang harus istilahnya ngambil time out, apa yang salah, itu saya sering komunikasi dengan pelatih L. Mungkin pelatih L aja yang belum bisa bekerja sama dengan saya, akhirnya tetap aja kembali keputusannya ke itu. Hitungannya karena hitungan hari ya, hitungan hari, soalnya andai mudah-mudahan didengar sama Louvre Surabaya nanti ke depannya, kalau memang mau diperpanjang kontraknya, perpanjanglah dari sekarang ya. Jangan nanti mendadak. Jadi kan karena nge-build tim itu memang susah loh ya, Jadi ya Beli sudah menjadi masuk ke manajemen itu juga udah suatu prestasi sebenarnya buat Bali ini, bahwa ada putra daerah yang bisa masuk, karena susah ya. Susah sih sebenarnya masuk ke jajaran itu kalau nggak lewat Bali United sih sebenarnya ya. Jadi Bali United itu membantu banget sebenarnya, banyak putra-putra daerah yang masuk ke sana, itu membantu banget. Tapi kalau nggak ada Bali United itu susah banget. Apalagi sekarang tingkatannya ABL, ya kan? Dan ABL kemarin 5-on-5
Indonesia yang diwakili sama Lovre, BBM, CNS Knight. Bali United juga nggak ada. Jadi ya memang prestasi yang baru juga sebenarnya. Dan apa namanya, dengan prestasi Bli yang baru-baru ini, apakah ada imbasnya ke depannya buat Bli? Saya sih berharap, waktu itu saya sempat bertemu sama manajernya Bali United. Akhirnya unek-unek saya udah sampaikan, tapi itu off the record aja ya. Iya. Dalam artian lebih gimana sih ya, lebih pandang luas untuk melihat pelatih itu lebih seperti yang kita bahas awal. Ya gimana ya, saya juga berharap diberikan kesempatan atau tantangan yang baru. Mudah-mudahan aja nanti ke depannya bisa didengar atau bisa dipertimbangkan seperti itu. Karena saya masih berharap sih ada kesempatan di basket. Karena kalau saya segini-segini terus terang, saya merasa sekarang ya ilmu saya nggak berkembang, cuma segitu-segitu aja juga. Dalam artian ya mungkin karakter saya sebagai pelatih seperti itu. Kalau saya tidak dikasih tantangan ya saya mendem aja seperti itu. Bisa juga ya. ini suatu permasalahan yang sangat komplit banget sebenarnya. Ya mudah-mudahan bisa didengar sama yang apa namanya, yang seharusnya mendengar. Jadi ini memang ya unek-unek memang dari hati lah, ahli hati lah. Karena ya sedemikian rupa, susah. Saya juga nggak bisa ngomong karena saya belum pernah merasakan hal tersebut. Jadi ya begitulah. Dan jadi sebenarnya harapan Bli ke depannya, Bli inginnya itu yang lebih ya dari sekedar ini saja. Iya betul. Jadi nggak cukup sampai hanya menjadi asisten pelatih Lovre. Jadi Bli, andaikan Bli dapat kesempatan menjadi seorang pelatih PON Bali, siap Bli? Siap, saya akan siap. 100%. 100% kalau diberikan kesempatan. Sebenarnya kesempatannya udah ada ya. Udah ada. Nah, cuma ya memang ya seperti itulah. Seperti itulah. Jadi, takutnya saya menyinggung sana sini, jadi susah. Dan jika Bli dapat kesempatan masuk ke manajemen Bali United, itu yang saya tunggu, yang saya harapkan. Mudah-mudahan. Halo Pak Manajer. Pak Manajer Bali United, bisa kali Bli kita ini diberikan kesempatan. Ya. Jadi mudah-mudahan, karena gimana ya? Nah saya mau nanya nih, sebenarnya menjadi seorang pelatih basket di Bali bisa survive nggak? Kalau dibilang bisa survive atau enggak tergantung orangnya. Kita di mana posisinya kita. Contohnya sekarang, saya baru merasakan bahwa diri saya dihargai itu pada saat saya memegang atau membina anak-anak yang sekolah swasta. Gitu. Yang selama ini kan saya bina sekolah negeri aja, yang notabene penghargaannya adalah tanda kutip. Ya saya bicara honor, lah bilang itu jauh dari tingkat. Iya kan, mungkin saya sendiri tahu. Ya seperti itu. Sebenarnya kita pintar-pintarnya menempatkan diri aja sebenarnya. Sekarang pun ada dengan adanya beberapa klub yang baru, saya juga dapat informasi bahwa honornya di sana itu ya bisa menghidupkan pelatih juga. Ya itu ya saya bilang kembali, tergantung posisinya kita di mana aja. Jadi bentar juga sih yang dibilang sama Bli Nugroho ya, tergantung posisinya di mana. Bisa dikatakan bisa survive, bisa. Cuma tergantung di mana kamunya survive. Apakah kamu tidak bisa survive? Tidak bisa. Ya tergantung, karena itu tidak bisanya karena apa kan gitu juga ya. Jadi ya itu tadi memang problematika jadi seorang coach di Bali. Dan harapannya ke depan ya basket menjadi lebih maju lagi di Bali dan bisa membuka peluang lebih banyak lagi buat para pelatih-pelatih, terutama yang ya pelatih-pelatih yang berprestasi, karena prestasinya itu sudah diraih sudah dari jauh-jauh hari ya, dan itu melalui kerja keras. Jadi berikanlah suatu reward buat pelatih-pelatih tersebut, ya berikan kesempatan lah setidaknya, jangan hanya dianggurin aja lah dan terlalu percaya sama pelatih-pelatih yang baru yang belum menunjukkan prestasi. Yang belum menunjukkan prestasi ya, kalau memang pelatih baru sudah menunjukkan prestasi ya wajar. Tapi kalau masih belum, lihatlah dulu juga yang lama lah setidaknya. Nah, kita kayak kira enaknya main game aja ya. Ini panas. omongannya berat nih, berat banget. Aduh, nanti saya jadi kena masalah gara-gara ini. Maaf ya, maaf ya, nyerempet kanan, nyerempet kiri, tapi ini cuma sekedar unek-unek ya, unek-unek saja yang harus dikeluarkan. Oke,
jika Beli dapat kesempatan menjadi pelatih Timnas Indonesia, saya pengen tahu siapa sih starting five menurut Beli untuk Timnas Indonesia? Kalau starting five saya tidak akan menyebutkan nama, tapi saya akan memakai pemain yang punya tinggi badan di atas 180. Oke, 180. Ya. Minimal. Berarti playmakernya harus 180. Betul. Menarik. Kenapa? Karena saya sendiri kemarin kan sempat ada pelatih nasional yang pernah datang ke Bali, yang istilahnya pernah ngelatih kan. Di sana saya pernah adu argumen dalam artian, coach, Indonesia tidak akan pernah maju di basket terutama karena kita punya masalah di size. Karena olahraga basket itu yang diutamakan size sama wingspan segala macam. Benar nggak? Benar. Terus yang kedua, dengan kebiasaan orang Indonesia dalam artian mengkonsumsi makanan, segala macam pola hidupnya seperti itu, kita nggak bakalan bersaing. Di tingkat Asia pun kita udah bisa dikatakan, kemarin yang saya lihat tim nasional Vietnam itu size-nya tuh bagus. Tingginya hampir 2 meter, shootingnya bagus. Sampai salah satu pemain bule Lowry-nya sendiri bilang, kalau Indonesia ketemu Vietnam bakalan berat. Seperti itu, karena Vietnam udah mulai nih memakai pemain dengan size dan juga berani misalnya mengontrak pelatih dari USA. Iya, kayaknya kiblatnya dia sudah lebih ke lebih mau maju sih ke USA sih sebenarnya. Kalau nama-nama saya sih nggak berani ngomong si A si B ya, karena ya mungkin tahu sendiri yang punya tinggi badan seperti itu dengan kualitas yang mumpuni kan masih kurang. Ya mungkin pemain harapan Indonesia ya Derek Michael itu. Derek Michael ya kan. Jadi satu-satunya pemain Indonesia yang sudah bisa masuk ke NCAA. Ya. Nah, jadi itu dari segi pokoknya Beli siapapun pemainnya yang penting tinggi 180. Tuh, nih cocok sih nih ya. Cocok nih buat catatan juga buat para pelatih-pelatih yang nantinya melatih di timnas ya 180 kalau bisa. Kalau dapat kayaknya sih dapat sih dia. Kalau mau mencari ke daerah-daerah itu sebenarnya dapat sih sebenarnya. Kalau mau cari ke daerah itu dapat sebenarnya. Dan jika Beli dapat kesempatan, oke, sangat disayangkan banget bahwa video kali ini harus terpotong di 30 menit. Padahal sebenarnya masih banyak obrolan setelah itu dan masih ada harapan dari seorang Beli Nugroho ke depannya pengen seperti apa. Di situ banyak sekali ada hal-hal penting, namun sayangnya tidak terekam. Tapi pada intinya adalah Beli Nugroho ini kehilangan semangat, lalu merasa terlupakan kasarnya, dan sehingga ya memang benar-benar tidak ada tantangan buat beliau jadi pelatih di Bali ini. Dan mudah-mudahan video kali ini ditonton oleh instansi terkait sehingga ya setidaknya bisa membantu membangkitkan pro bola basketan di Bali. Saya tidak melakukan obrolan ulang lagi untuk video kali ini karena jika diulang lagi itu akan menghilangkan atau mungkin merubah esensi-esensi yang ada di dalam video. Jadi ini kan obrolannya sekitaran curhatan dari Beli Nugroho. Kalau itu diulang lagi mungkin ada beberapa part yang berubah ketimbang video-video yang kali ini yang harus benar-benar saya upload. Jadi video kali ini memang benar-benar curhatan atau mungkin hal unek-unek yang ada di dalam Beli Nugroho yang tersampaikan melalui video kali ini. Jadi buat kalian yang baper nonton video kali ini, mudah-mudahan kalian mengerti ya, ini adalah video tentang curhatan seorang pelatih basket dan memang sih nyerempet sana nyerempet sini, cuma ya ini adalah sebuah unek-unek di dalam hatinya dia. Jadi sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video ngobrol basket berikutnya. Sampai jumpa.